Indonesia harus bangga. Pesawat CN-235, mahakarya dari Presiden ketiga B.J. Habibie itu kini digunakan oleh banyak negara lain. Terbaru, Malaysia sebagai salah satu pembeli, mengonversi produk Dirgantara Indonesia itu menjadi pesawat militer. Selain dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasional, pesawat CN-235 telah diproduksi untuk memenuhi permintaan ekspor dari sederet negara seperti Venezuela, Senegal, Burkina Faso, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Nepal, dan Brunei Darussalam. Untuk pelanggan dalam negeri adalah TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Merpati Nusantara Airlines, seperti dikutip dari keterangan resmi Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Pesawat CN-235 tidak saja untuk memenuhi kebutuhan militer saja. Beberapa pesawat dibeli untuk kepentingan penerbangan komersial di wilayah-wilayah kepulauan, ada juga yang diperuntukkan untuk pesawat perorangan orang. Semua pesawat ini dimodifikasi sesuai dengan permintaan dari klien. Malaysia, misalnya, pesawat CN-235 yang semula dibelinya untuk kebutuhan komersil, belakangan memodifikasinya menjadi pesawat militer. Rencana modifikasi CN-235 oleh Malaysia diberikan oleh sejumlah media pada Februari tahun 2020. Malaysia berencana mengonversi 6 armada CN-235-220 menjadi pesawat intai maritim. Pada tanggal 2 September tahun 2020 lalu, unit perdana CN-235-220 Angkatan Udara Malaysia telah tiba di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung, guna memulai proses konversi yang telah tertunda akibat pandemi. Awalnya jadwal konversi akan dimulai pada April-Mei tahun 2020, tapi ditunda akibat pembatasan perjalanan ke Indonesia. Proses konversi nantinya akan dilakukan di hanggar PT Dirgantara Indonesia, di mana PT DI dalam proses konversi bertindak sebagai original equipment manufaktur. Walaupun konversi CN-235-220 Malaysia dikerjakan dengan fasilitas PT DI, namun pelaksana konversi akan melibatkan dua perusahaan asing, yaitu Science and Engineering Services International dan Integrated Surveillance and Defense Inc. Keterlibatan perusahaan asing ini wajar karena kedua perusahaan tersebut sebenarnya yang bertanggung jawab untuk instalasi dan integrasi beragam perangkat elektronik untuk misi MPA. Untuk teknologi yang akan dipasangkan menggunakan Merlin Maritime Surveillance System yang dikembangkan oleh Integrated Surveillance and Defense, perusahaan berbasis di Oregon. Merlin Mission Equipment terdiri dari Maritime Surveillance Radar, Electro-Optical Sensor Turret dan Electronic Support Measure System. Untuk teknologi yang akan dipasangkan menggunakan Merlin Maritime Surveillance System yang dikembangkan oleh Integrated Surveillance and Defense, perusahaan berbasis di Oregon. Merlin Mission Equipment terdiri dari Maritime Surveillance Radar, Electro-Optical Sensor Turret dan Electronic Support Measure System. Pada waktu sebelumnya PT DI pernah menawarkan program upgrade CN-235 MPA untuk Malaysia dengan nilai $30 juta. Awalnya PT DI menawarkan paket instalasi Airborne Maritime Situation and Control System, AMASCOS, dari Thales dan beragam sensor untuk misi MPA. Adopsi perangkat Maritime Surveillance System besutan AS pada CN-235 Malaysia bisa kita maklumi. Hal ini karena dana proyek konversi ini adalah Washington lewat Program Maritime Security Initiative, MSI. Dengan konversi dua unit CN-235 menjadi varian MPA, Malaysia telah mendapatkan dua item dalam program MSI. Pada Mei tahun 2020, Angkatan Laut Malaysia telah mendapatkan hibah 6 unit drone intai Scan-Eagle. Total Malaysia akan menerima 12 unit Scan-Eagle. Paket hibah drone ini juga diterima Indonesia dan Filipina. Ini semua adalah bagian dari program MSI.